Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, kalau kita ngomongin soal powerbank, tentunya sekarang udah menjadikan hal yang paling penting untuk kalian punya, apalagi kalian punya sebuah smartphone yang kalian pakai secara maksimal banget. Entah itu untuk streaming film, bermain game, ataupun produktivitas lainnya yang bakal bikin nguras baterai kalian. Nah, ini powerbank adalah solusinya. Dan di video kali ini kita akan mereview beberapa powerbank dari setiap brandnya, yang mungkin ini nggak bakal jadi rekomendasi banget dari semua yang kita review, tapi paling tidak bisa menjadi sebuah saran kalian untuk milih sebuah powerbank yang tepat untuk smartphone kalian. Ini dia deretan powerbank dari harga yang nggak lebih dari 300.000. Dan sebelumnya saya mau kasih tahu kalau channel Detach udah memiliki beberapa toko online di e-commerce yang saat ini itu masih di Tokopedia aja. Buruan cek linknya, ada di deskripsi video, karena stoknya akan terbatas. Karena untuk produk-produknya itu merupakan hasil dari X-Review kita channel ini sendiri, yang punya harga miring tapi punya kualitas yang cukup terjamin. Buruan, stoknya terbatas. Oke, kita langsung aja. Makanya sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go. Oke, untuk review powerbank yang pertama, kita mulai dari harga yang paling terendah dulu. Itu sekitar harganya 75 ribuan. Nih, ada dari brand Gojodok. Powerbank yang cukup benar-benar mini yang akan kita review kali ini. Nah, boxnya seperti ini. Oke. Jadi di sini ada produk parameternya dengan model numbernya itu T8S dari Gojodok. Dia punya lithium baterai kapasitas 3,6 volt di 5000 mAh. Tapi dia punya rate capacity atau sebagai real capacity dari powerbank ini itu sekitar 3500 mAh di 5 volt 1,2 ampere. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa input dan outputnya 5 volt 1,2 ampere. Oke. Jadi di sini ada beberapa opsi yang bisa kalian lihat. Nah, di sini yang kita review kali ini yaitu untuk iPhone. Oke, gini aja. Dan kita langsung buka aja. Di dalam paket pembelian kalau sebuah powerbank itu ya nggak banyak-banyak juga, palingan satu unit powerbanknya seperti ini, dan ya kabel charging untuk input powerbanknya. Dia punya dimensi itu sekitar 8 dikali 3 dikali 2,6 cm, dengan beratnya itu 87 graman aja. Bentuknya ngingetin saya kalau ini sebuah kapsul obat gitu ya, tapi ini yang mode giantnya atau mode yang paling besarnya. Nah, seperti ini, compact banget. Jadi dia nggak punya port untuk sebagai outputnya, tapi dia punya, nah, yang seperti ini, built-in ya, built-in tanpa kabel lagi. Jadi yang karena ini untuk iPhone, jadi kalau kita colokin, nah, nih, dan ngisi, kalian bisa lihat. Ya cukup compact lah, kalau kalian lagi dalam keadaan urgent kalian bisa gunain powerbank ini. Tapi sayangnya powerbank ini tidak fast charging. Ya sebenarnya nggak terlalu bahaya juga buat smartphone kalian, tapi yang ngecasnya itu super lama, apalagi kapasitasnya yang cuman di 3000 mAh aja. Jadi untuk outputnya dia menggunakan micro USB. Oke, untuk opsi yang kedua kita masih di brand Gojodok juga dengan harga 109.000 kalau untuk sekarang ya. Jadi kita langsung buka aja. Ya, harganya sih murah, tapi katanya dia udah punya dual charging. Artinya dual charging itu ini maksudnya dia bisa wired dan bisa wireless charging. Nah, dalam paket pembelian kita dapetin powerbanknya, ada kabel charging sebagai input powerbank ini. Nih udah Type C ya, dan manualnya. Untuk build quality ya oke lah ya, terbuat dari material ABS plus dengan polikarbonat yang membuat hasilnya udah bertekstur gini ya, premium lah untuk powerbank seperti ini.
Kalau kita lihat untuk input outputnya di sini terdapat 2 buah output USB Type A dan 2 buah input, yaitu ada Type C dan micro USB. Inputnya 5 volt 2,1 ampere, jadi sekitar 10,5 watt gitulah intinya untuk input yang akan mengisikan ke sebuah powerbank ini. Dan untuk output dari kedua USB Type A ini ada di 5 volt 2, ampere. Jadi kalian bisa ngecas smartphone kalian di 12 watt. Lagi-lagi ini bukan fast charging kalau menurut saya. Oke, sekarang kita cobain aja untuk wireless chargingnya. Nah, jadi buat kalian yang punya HP flagship atau smartphone kalian udah flagship yang bisa mendukung wireless charging seperti yang kita punya di sini, itu adalah iPhone X ya, iPhone X. Jadi udah support wireless charging. Jadi kalau untuk Apple itu bisa, yang iPhone 8 Plus itu udah bisa wireless charging kok. Jangan lupa untuk di bagian sini itu terdapat lampu indikator sebagai hasil dari sisa baterainya, masih sebagai indikator bar gini. Seharusnya untuk powerbank di 2023 ini udah menggunakan LED angka gitu ya, jadi lebih real capacity aja kita lihatnya. Oke, untuk opsi yang ketiga dari sebuah powerbank dari brand Grotech. Nah, ini dia, kalian bisa lihat sendiri untuk boxnya. Untuk kapasitas dari powerbank ini 12.000 mAh, jadi naik 2000 mAh daripada powerbank yang tadi. Ini dari brand Grotech dengan modelnya GY11. Udah punya output 2 USB Type A, terus punya digital display screen. Jadi kalian bisa lihat sisa baterainya yang udah digital ya, display screen. Jadi nggak menggunakan indikator gitu lagi. 2023 nih bos, ya kan? Harus menggunakan digital supaya lebih mudah untuk melihatnya. Nah, ini untuk unitnya. Terus ada kabel chargingnya yang ya masih micro juga. Oke, gak apa-apa lah, masih micro juga. Jadi kita lihat untuk detail dari powerbank ini. Bahannya sih bagus, terbuat dari plastik ABS juga. Cuman di bagian belakangnya ini kayak semi-semi metal gitu, tapi masih campuran dari ABS juga ya, plus dengan polikarbonat. Di bagian depan di sini ada indikator LED yang sayangnya panel layar udah sebesar ini, tapi LED indikatornya masih cukup kecil banget, kalian bisa lihat. Terus untuk outputnya dia terdapat 2 buah output. Ada yang pertama USB Type A ya, 2 buah output USB Type A. Yang pertama itu ada output 1 ampere dan USB output yang kedua itu ada 2,1 ampere. Jadi yang ini cuma 1 ampere dan ini 2,1 ampere. Terus dia punya 2 buah port input, yaitu ada port micro USB dan USB Type C. Tapi dari Grotech mereka sudah berani untuk mengklaim bahwa powerbank ini punya proteksi keamanan ya, seperti proteksi dari overheat, overcharge, over discharge, over voltage, over current, short circuit, dan resistance dari temperatur sebuah powerbank ini. Jadi ya cukup aman lah ya, walaupun kalian gunain powerbank ini berulang kali. Oke, untuk opsi powerbank yang keempat di sini ada powerbank dari Lock-On. Ya, harganya itu sekitar 285 ribuan untuk saat ini. Ya, dia punya kapasitas baterai di 20.000 mAh. 20.000 mAh dengan model GGO 200H Hawk 1. Oke lah itu ya. Udah punya fast charge di power delivery 20 watt plus dengan quick charge 3.0. Jadi udah fast charging banget. Dia punya quick charge di 3.0. Oke, kita langsung lihat aja apa isinya. Nah, yang pertama itu ada satu power banknya yang memang udah terbilang cukup berat lah ya untuk sekitar 20.000 mAh ini. Dia punya berat itu sekitar 500 graman. Jadi 500 graman loh, udah setengah kilo seperti ini. Ya, jadi materialnya masih pakai plastik ABS plus dengan polikarbonat, tapi ini udah lebih tebal, super tebal ya. Oke, kalau kita lihat soal detail dari powerbank ini, nah ini yang paling menjadi selling point dari powerbank ini, punya kabel built-in sebagai output dari powerbank ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada yang USB Type C untuk daya maksimumnya ada di 22,5 watt. Nah, terus di sini ada untuk kabel Lightning itu daya maksimumnya ada di 20 watt untuk iPhone. Jadi udah bagus banget ya. Kalau kalian yang ketinggalan bawa kabel untuk ngecas powerbank ini udah ada kabel bawaannya atau built-innya. Selanjutnya di sini untuk outputnya masih ada USB Type A yang 3.0 22,5 watt ya, fast charging. Untuk LED indikatornya wah masih sekecil ini bagiannya ya, masih 45% seperti ini.
Ini kecil banget padahal panelnya udah lumayan besar, udah hampir setengah dari powerbank ini. Powerbank ini juga udah flight friendly banget karena sekitar 20.000 mAh itu 74 watt hour yang masih aman untuk kalian bawa ke maskapai penerbangan kalian. Dan powerbank ini punya sistem proteksi keamanan yang canggih banget seperti dari Grotech tadi. Jadi aman untuk kita ngecas smartphone kita. Dan untuk powerbank yang terakhir sebagai penutupan review kita kali ini, itu ada powerbank dari Baseus. Nah, ini baru yang cukup rekomendasi buat kalian dari brand Baseus ya. Dia udah fast charging 22,5 watt yang udah mendukung 3.0 dan 4.0. Kapasitasnya ada di 20.000 mAh, 22,5 watt. Untuk harga Baseus Adaman ini itu 305 ribuan untuk saat ini. Jadi kita langsung lihat aja pada dalam paket pembeliannya. Di sini kita dapetin kabel charging yang udah Type C. Harus Type C dong. Jadi lebih bagus aja gitu. Nah, terus ada unitnya. Unitnya, wih berat banget ya untuk unitnya. Warna black yang kita pilih kali ini. Terus ada apa ini? Ada buku manual, ada kartu garansi dari Baseus, terus ada stiker unik dari Baseus juga, keren. Lengkap. Jadi kita singkirin dulu untuk boxnya. Warnanya itu warna hitam dengan material yang cukup bagus dan kokoh dibandingkan dari powerbank yang kita review sebelumnya tadi. Jadi dia pakai metal gitu dengan material yang aluminium alloy. Terus kita bisa lihat untuk detail dari input dan outputnya. Di sini terdapat beberapa port yang di sini untuk outputnya terdapat 2 buah USB output, USB A ya. Yang outputnya itu maksimal loh 22,5 watt yang udah mendukung 3.0 dan 4.0. Jadi ngecas smartphone kalian lebih cepat, apalagi kalian yang punya smartphone yang udah mendukung fast charging, turbo charging gitu. Powerbank ini udah bisa jadi solusinya untuk kalian saat di luar ruangan atau yang lagi susah nyari casan ya. Powerbank ini adalah solusinya juga. Selanjutnya untuk inputnya di sini tersedia untuk IP in. Jadi kalau kalian punya yang kabel IP in, maksudnya itu lightning ya. Jadi kalian bisa ngecas powerbank ini menggunakan kabelnya. Terus di sini untuk inputnya dia bisa menggunakan micro in juga. Itu 18 watt masing-masing untuk daya maksimum inputnya. Selanjutnya di sini powerbank ini punya nilai jual beli atau selling point yang cukup bagus karena dia punya port Type C two way atau dua arah, jadi bisa input dan output ya. Ini Type C. Jadi kalau untuk output itu 18 watt dan untuk inputnya sekitar 18 watt juga. Jadi karena powerbank ini memiliki port yang cukup lengkap untuk outputnya, powerbank ini mampu untuk mengecas MacBook kalian. Kalau kalian punya MacBook, di saat urgent kalian bisa ngecas menggunakan powerbank ini. Jadi bisa ya. Dan bahkan powerbank ini kita gunain sebagai daily driver untuk mentenagai sebuah kamera mirrorless kita yang saat ini kalian lihat ya untuk kameranya. Jadi bisa menggunakan baterai ya. Jadi kita punya kamera itu yang bisa dimasukin kabel gitu yang dicolokin ke powerbank ini, jadi dia bisa nyala bahkan seperti itu. Jadi udah bagus banget dengan kapasitas yang 20.000 mAh, itu udah lebih dari cukup untuk kapasitasnya, apalagi dia udah mendukung fast charging 22,5 watt. Nah, jadi setelah saya review dari deretan kelima powerbank ini, sebagai kesimpulan dan saran buat kalian yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu kapasitas baterai yang dimiliki dari setiap powerbank. Contohnya seperti ini, sekitar 20.000 mAh, tapi kalian punya smartphone yang kapasitas baterainya itu 20.000 mAh juga misalnya nih. Nah, powerbank itu nggak akan masuk sekitar 20.000 mAh seluruhnya ke kapasitas baterai smartphone kalian karena banyak hal yang disebabkan. Bukan gimmick dari sebuah brand yang dihasilkan untuk kalian, tapi memang seperti itu hitungannya karena memang banyak terkendala dari sebuah pengecasan itu. Yang pertama tadi itu adalah disebabkan dari smartphone kalian yang pengecasannya itu dalam keadaan aktif. Jadi banyak latar belakang dari smartphone kalian yang membuat baterainya itu dia ngecas tapi baterainya termakan terus, terkuras gitu. Jadi ya pengecasannya tidak berjalan secara normal. Nah, yang kedua ada hambatan juga dalam keadaan suhu dari powerbanknya. Terlalu cepat suhunya itu panas, bahkan powerbanknya semakin terkendala untuk
masuk kapasitas baterainya. Untuk kendala yang ketiga mungkin itu terdapat dari sebuah output yang digunakan dari sebuah powerbank tersebut. Ya, yang paling saya rekomendasikan, carilah powerbank yang memang dia punya dayanya itu yang 5 volt untuk pengantaran sebuah kapasitas baterainya ke smartphone kalian. Carilah powerbank yang benar-benar punya proteksi keamanan dari setiap brandnya, karena memang powerbank ini bakal ngecas smartphone kesayangan kalian. Kalau powerbank yang biasa takutnya bisa terjadi meledak untuk powerbanknya, jadinya ya sayang, smartphone kalian bakal jadi resikonya. Jadi ya bukan tentang soal fast charging aja, bukan soal tentang flag friendly aja, ataupun soal tentang kapasitas baterainya juga, tapi tentang keamanannya juga untuk dari sebuah powerbank. Dan yang terakhir saya akan sampaikan kepada kalian bahwa semua yang kita review kali ini powerbanknya belum tentu bagus. Jadi kalau memang kalian benar-benar tertarik, untuk link pembeliannya dari 5 powerbank ini udah saya sediakan di deskripsi video ini. Mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai tentang review 5 powerbank dari brand berbeda. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau saya punya salah tentang info review kita kali ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk link pembelian dan toko e-commerce kita sudah saya sediakan di deskripsi video bawah ini. Saya Raffi Fadlanila, selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.